Halo Erna. Halo Ibu. Selamat pagi Erna. Selamat pagi. Mana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Ini ya Firna ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan supervisi kelas, tapi sebelumnya kita melakukan percakapan praobservasi ya. Benar nggak tegang ya Bu ya tegang? Sedikit tegang tapi semangat. Oke ya, semangat ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, agar kita lebih meningkatkan profesionalismenya untuk sebagai seorang guru ya, Bena. Ini langsung saja ya, Bena ya. Untuk tujuan pembelajaran supervisi kali ini apa, Bena? Sebelumnya saya terima kasih sekali ya Bu untuk pascain peran ini. Ibu sangat membuat saya merasa nyaman Bu. Dan bersifat kolaboratif. Jadi untuk observasi besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6, di mana tujuannya yaitu agar murid mampu mendemonstrasikan hubungan antar sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan ini tentunya di dalamnya ada sajian tentang strategi, model ataupun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Berapa saja? Oke, terima kasih Bu. Untuk strategi yang akan saya laksanakan itu menggunakan strategi problem based learning Bu. Di mana pemurid nanti akan mengamati video dan juga murid juga akan berdiskusi Bu, serta ada wawancaranya, terus juga ada permainan bukan sodor Bu. Itu yang strategi besok. Menarik sekali ya, Bang. Nah, ini niatnya benar-benar ingin mencapai tujuan pembelajaran ya, agar sesuai harapan. Untuk selanjutnya Ibu Nak ya, aku tegang Ibu ya. Kita obrol saja, enak saja, relax saja, gitu ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan itu yang sudah Ibu sampaikan, alat ataupun media pembelajaran yang akan digunakan agar siswa aktif terlibat di dalam pembelajaran. Media yang akan saya gunakan itu dengan ada video edukatif, juga ada gambar-gambar poster gitu. Iya. Di dalam pembelajaran juga nanti ada PPT-nya yang akan ditampilkan, ada laptop, ada proyektornya juga. Tentunya itu selaras dengan materi ya, materi pembelajaran ya. Oke ya. Dan selanjutnya Ibu Anak ya, untuk asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini apa saja? Untuk asesmen yang akan saya gunakan besok itu ada asesmen lisan dan juga tertulis, di mana ada asesmen kerja kelompok dan juga ada LKPD. Ini juga LKPD dilaksanakan secara kelompok atau mandiri? Kelompok dan mandiri. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, untuk kesempatan ini dalam supervisi ini kita sepakat di benar untuk fokus yang perlu kita amati itu. Kira-kira apa nih? Fokusnya besok itu tentang keterlibatan siswa. Di semua siswa itu terlibat dan nanti saya akan memandu mereka saat menganalisis nilai-nilai dari Pancasila. Oke, sangat luar biasa sekali dari percakapan tadi Bu Erna. Selamat melaksanakan supervisi, mudah-mudahan dimudahkan semuanya Ibu ya. Amin, Bu. Utamanya diberi sehat.
Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Kita tetap saling berkolaborasi ya. Terima kasih Bu Erna. Pagi Bu Erna. Selamat pagi Ibu. Dipun kabare Bu. Alhamdulillah. Nah, kita rileks saja ya Bu Erna ya, jangan tegang dalam percakapan pasca observasi yang sudah kita laksanakan. Ini tentunya perasaan tegang itu sudah mulai pulang ya Bu ya. Untuk kita memulai saja untuk refleksi yang akan kita bahas kali ini. Menurut Bu Erna sendiri, apa saja yang berjalan dengan baik dari pembelajaran tadi Bu Erna? Saya melihat itu anak-anak sudah antusias dalam menganalisis video, bermain berepisode, mereka sudah lancar berdiskusi dalam kelompok juga. Ya, meskipun begitu masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya dari observasi. Menurut Bu Erna sendiri, yang terutama berdasarkan fokus yang sudah kita sepakati, yaitu keterlibatan siswa dan kemampuan mereka menghubungkan sila-sila Pancasila, ya betul ya, benar ya. Bagaimana tentang Bu Erna sendiri tanggapannya? Fokusnya ya Bu, yang mengenai sila-sila Pancasila, mereka sudah antusias, namun ada yang anak-anak gitu yang masih ragu dalam, terutama ketika ada narasumber mengobrolkan sila-silanya itu masih ragu. Oh, gitu ya, bagus sekali Bu. Lalu, apakah Ibu merasa tujuan pembelajaran itu tercapai? Saya sebagian besar tidak tercapai. Oke, ya benar Ibu tadi. Apa tantangan yang Bu Erna hadapi nih selama pembelajaran tadi? Tantangannya tadi itu ada beberapa yang belum aktif dalam pelajarannya, dan masih bingung dalam mengaitkan dari sila-sila yang relevan. Oke, kalau kita lihat lebih jauh ya nih, seberapa baik pembelajaran tadi yang mendorong siswa belajar lebih mendalam, bukan hanya menghafal saja ya. Jadi Bu, cukup baik Bu menurut saya. Mereka belajar dari pengalaman, terus menganalisis video, juga ada wawancara. Oke, betul sekali ya Bung ya. Lalu bagaimana nih respon dari siswa? Apakah mereka terlibat aktif di dalamnya? Mereka terlihat aktif, terutama dalam berita pikiran juga aktif, namun untuk merefleksinya masih bingung, ada yang ragu. Menurut Ibu, apakah murid memahami relevansi dari materi Pancasila dengan dunia nyata? Sebagian besar sudah, tapi ada yang masih perlu diperbaiki. Kalau begitu ini nanti kita bahas ya, agar refleksi murid dapat lebih mendalam dan relevan ya, karena saya ingin berbagi data yang saya catat selama observasi tadi ya. Yang pertama itu tentang keterlibatan siswa. Ini ya, ini di sini ada murid aktif menjawab pertanyaan pemantik yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada murid terlibat aktif ini dalam diskusi videonya. Ini tentang Pak Sodor. Hampir semua murid itu menunjukkan sikap sportif ya, dan kerjasama yang baik. Nah, pembelajaran sangat bermakna saat analisis video murid sudah mampu menyebutkan nilai kejujuran, itu terdapat pada sila yang kedua ya. Kemudian mengembalikan barang itu masuk dalam sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Kemudian sikap rukun itu terlihat juga, itu masuk dalam sila ketiga nih. Nah, area yang perlu diperkuat ini
kira-kira apa menurut Bu Erna? Dalam refleksi ini. Wah, karena ini berdasarkan data itu saya punya beberapa saran ya yang bisa Bu Erna gunakan pada pembelajaran berikutnya. Saran ini sifatnya fleksibel ya Bu Erna ya. Nah, Ibu yang memilih mana yang paling cocok. Yang pertama untuk memperdalam refleksi murid, kemudian saya sarankan menggunakan strategi think and share. Murid berpikir mandiri, kemudian berdiskusi berpasangan, berbagi kelompok, banyak sekali strategi yang digunakan. Nah, ini biasanya membuat refleksi lebih mendalam dan tidak hanya sekedar menyebutkan satu sila saja. Untuk yang kedua adalah untuk kegiatan wawancara Ibu ya, gunakan kartu paduan. Tingkat seperti perbuatan ini mirip dengan sila, karena hubungannya dengan sila yang lain itu bagaimana. Nah, ini membantu murid yang masih kesulitan untuk mengklasifikasi nilai. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kolaborasinya lebih ditekankan di dua kelompok. Saya melihat satu anak mendominasi, saya sarankan menggunakan role division. Itu saja karena ya untuk dari semua strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mana yang menurut Bu Erna paling pas, paling cocok ini? Oh, cocoknya think person. Ya, bagus sekali Bu untuk memilih strategi itu pilihan yang tepat. Jika Ibu berkenan, ini minggu depan saya akan mendampingi Ibu dalam observasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat untuk merefleksi kembali. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih.